sebanyak 469 mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hazairin Ashar periode ke-44 tahun akademik 2024-2025 secara resmi dilepas melalui prosesi yudisium yang dilaksanakan pada 20 September 2025. Yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa karena menandai berakhirnya proses akademik dan pengukuhan status sebagai calon wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amihi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
September 2025, Dekan Dr. Asibi SH MA. Seperti yang sebelumnya, tentu saja kami adalah fakultas yang terakhir menyelenggarakan dalam yudisium. Tentu saja ketua senat atau dekan sebelumnya menyampaikan pantun, dan saya juga menyampaikan pantun walaupun pantun ini stok terakhir diskon pula, tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba pantun dulu. Nanti jawabannya mantap. Secangkir kopi susu di pagi hari, hangatnya menyapa temani mentari, dari jauh terpancar cahaya berseri. Ibu rektor dan ibu warisku anggun bagai bidadari. Satu lagi. Minum kopi di pagi hari, sambil duduk di pinggir sungai yang jernih. Selamat kepada para yudisium pada hari ini. Semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Cukup dua. Yang terhormat Ketua Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Semarang Bengkulu, Ibu Rektor Dr. Arifah Hidayati SME MM, Ibu Wakil Rektor 1 Melani Beladoni STNSI, Bapak Wakil Rektor 2 Dedi Wiswandi STMAK, Guru Besar kami Tunas Prof. Insinyur Yulki Beres MSI, Ibu Dekan Fisipul, Ibu Heni, Ibu Dekan, Bapak Dekan Ekonomi Pak Ilham, Ketua Senat Ahli Hisab kami Bapak Suzwatmo dan Bapak Dedi Ahli Hisab, ya. Kepala Dekan sudah ya, Dekan Pertanian juga, Kepala Lembaga Biro dan Kepala Unit di lingkungan UNIAS, Senat Fakultas Hukum, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, para tamu undangan, serta para yudisium yang saya banggakan, baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita ucapkan puji syukur yang tak terhingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya, kita semua berkumpul di momen yang berbahagia ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkirim salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sosok mulia, pembawa pesan kebenaran dan teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa meneladani akhlaknya, dan di akhirat kelak insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, khususnya para yudisiawan dan yudisiawati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan laporan mengenai hasil akademik dan kelulusan mahasiswa Fakultas Hukum periode kedua tahun 2024-2025. Pada periode ini, Fakultas Hukum telah menghasilkan lulusan sebanyak 65 orang yang terdiri dari 43 orang lulusan program sarjana 1 dan 22 orang lulusan program magister hukum. Lulusan dengan peringkat ujian atau unggul sebanyak 31 orang untuk program studi sarjana hukum dan sebanyak 11 orang untuk program studi magister hukum. Dengan IPK tertinggi, program studi sarjana hukum atas nama Fahmi Rahman Besi. Silakan berdiri lagi. Dengan IPK 391.
Dan untuk program studi Magister Hukum atas nama Susanto STP, silakan beri Pak Susanto, dengan IPK 391. Para hadirin yang saya hormati, khususnya para yudisiawan dan yudisiawati, acara yudisium ini bukan hanya sekedar mengenai seremoni penetapan kelulusan, melainkan juga pengakuan atas kerja keras, dedikasi dan juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh para mahasiswa. Selamat kepada seluruh peserta yudisium yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan akademiknya dengan hasil yang baik dan gemilang. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup. Dengan menyandang gelar sarjana hukum dan magister hukum, sebuah pintu gerbang menuju kontribusi yang berdampak bagi masyarakat, bangsa dan juga negara. Gelar yang saudara sandang bukan hanya simbol keberhasilan akademik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menghasilkan ilmu yang telah saudara peroleh. Jadilah individu yang adaptif, inovatif dan juga berintegritas. Teruslah belajar dan mengembangkan diri karena dunia terus berubah. Jadilah agen of change yang membawa dampak positif bagi keluarga, masyarakat dan juga bangsa. Kami dari Fakultas Hukum UNIAS akan selalu mendukung langkah alumni. Jangan ragu untuk kembali menjalin silaturahmi. Saudara adalah duta dari Fakultas Hukum UNIAS. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan sepanjang tahun ini kepada Ibu Rektor. Pertama, syukur alhamdulillah pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2025, program studi Magister Hukum kembali mendapatkan akreditasi baik sekali dari Ban PT. Dengan nomor SK 7475 garing SK garing Ban PT garing akap titik PPJ garing M garing 9 Romawi 2025 yang berlaku sampai tahun 2030. Selanjutnya, untuk program studi sarjana hukum, saat ini kami dalam proses akreditasi yang status akreditasinya sampai pada tahun 2025 di bulan November ini. Dan kami berharap bantuan dan juga doa kepada semua pihak termasuk para alumni agar akreditasi prodi sarjana hukum ini diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kedua, saat ini berdasarkan rencana kegiatan tahunan Fakultas Hukum 2025-2026, Fakultas Hukum telah merancang regulasi berupa surat keputusan dekan tentang pembentukan komunitas bisnis atau kombis mahasiswa, alumni dan karyawan Fakultas Hukum UNIAS dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kewirausahaan dan memperkuat jejaring antar mahasiswa, karyawan dan juga alumni. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang terstruktur dan wadah tersebut akan menjadi sarana kolaborasi, berbagi pengalaman dan pengembangan ide-ide bisnis yang inovatif, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum UNIAS. Keempat, syukur alhamdulillah pada tahun ini 2 orang dosen Fakultas Hukum dinyatakan lulus sertifikasi dosen atau serdos atas nama Dr. Marina SHMH dan Wiwin Pratiwi SHMH. Semoga dengan kelulusan ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme sebagai seorang dosen. Pembacaan surat keputusan yudisium dilanjutkan dengan penganuan sama oleh Dekan. Keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hanzairi Sarjana Hukum Bengkulu nomor 86 garis miring SKPT garis miring A
garis datar 1 garis miring 1 Romawi garis miring 9 Romawi garis miring 2025 tentang yudisium periode 2 bagi mahasiswa Fakultas Hukum, program studi hukum, program magister strata 2 dan program studi hukum, program sarjana strata 1 tahun akademik 2024-2025. Dan IPK 3,91, predikat kelulusan pujian. Yudo Mewah Angkasa dengan IPK 3,87, predikat kelulusan pujian. Rasinanti Haning Wardani dengan IPK 3,81, predikat kelulusan pujian. Nilda Yuliarti IPK 3,81, predikat kelulusan pujian. Sahari Putra dengan IPK 3,80, predikat kelulusan pujian. Andi Wibowo dengan IPK 3,78, predikat kelulusan pujian. Roberto Nugroho dengan IPK 3,78, predikat kelulusan pujian. Ani Suparni dengan IPK 3,78, predikat kelulusan pujian. Ivan Honasan dengan IPK 3,77, predikat kelulusan pujian. Meli Kurniati dengan IPK 3,72, predikat kelulusan sangat memuaskan. Febri Wanson Simanjuntak dengan IPK 3,72, sangat memuaskan. Wimelda Oktami 3,70 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Dalam suasana penuh hikmat, jajaran pimpinan Unihas menyampaikan apresiasi kepada para lulusan yang telah menuntaskan studi dari 14 program studi. Pada kesempatan ini, sejumlah mahasiswa berprestasi juga diumumkan sebagai penerima penghargaan cum laude serta penghargaan akademik lainnya. Kesan dan pesan wakil peserta yudisium yang akan disampaikan oleh Fahmi Ramaningsi dan Susanto STP MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan Semarang Bengkulu. Yang kami hormati Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairi SH Bengkulu, Ibu Arifah Hidayati. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairi SH Kota Bengkulu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran serta Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unihas. Bapak Ibu Kepala Lembaga Pendidik Unihas, dosen beserta staf Fakultas Hukum yang kami banggakan. Yang kami hormati orang tua dan keluarga yang mungkin turut menyaksikan dari kejauhan, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yudisium yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam momen yang sangat berharga ini, yaitu acara yudisium periode kedua Fakultas Hukum Universitas Profesor Dr. Hazairi SH Bengkulu.
Tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Susanto, mewakili teman-teman Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Hazairi SH. Hari ini saya berdiri bukan sekedar sebagai jurnalis profesional semata. Ternyata belajar tidak harus mengenal waktu. Lulusan adalah salah satu pencapaian dengan anugerah gelar baru yang akan berkembang hingga akhir usia. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, hari ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kami. Setelah melewati proses panjang penuh perjuangan, pengorbanan dan dedikasi, akhirnya kami sampai pada tahap akhir studi. Menempuh pendidikan pasca sarjana bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak tantangan, mulai dari keterbatasan waktu, beban akademik yang berat, hingga tuntutan untuk terus berpikir kritis dan solutif. Namun dari proses inilah kita Kepada yang terhormat Ibu Dr. Arifah Hidayati SMK, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati. Ketua Badan Pengawas Yayasan Sekolah Guru dalam hal ini dihadiri oleh Pak Rahmadi Mesos dan pengawas Yayasan pengurus Yayasan Sekolah Guru dihadiri oleh Bapak Usman Samanas. Ketua dan Kepala Staf Tersebut yang hari ini sangat cantik-cantik dan bagi lalu para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, kepala biro, ketua UPT, Pak beserta seluruh jajaran di lingkungan Unhas dan tamu kehormatan, dan pada hari ini juga dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusuf Messi, salah satu guru besar yang ada di Unhas, para dosen, tenaga pendidikan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum pada khususnya. Saya bawa catatan karena saya harus membacakan pantun. Karena pantun yang tidak kita mencari ini sudah distil. Tak perlu saya stil, orangnya ada di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan hadir, supaya jangan lupa cakapnya. Kalau nggak dikasihkan cakapnya, kalau ada sebelum dulu nggak dikasih cakapnya. Beli kurma di Arab Saudi. Kurma dibeli oleh Pak Asifli. Sungguh bahagia hati kami menyaksikan peserta Indonesia wajahnya berseri-seri. Itu yang detail. Saya baca dulu sebenarnya sendiri. Satu lagi. Jalan-jalan ke Pulau Bai sambil duduk makan kuaci. Terasa indah tapi lebay. Kemudian dari Bapak Asifli. Tapi terima kasih Pak. Tapi terima kasih. Baik, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kata berkat rahmat beliau kita bisa berada dalam silaturahim yang sangat luar biasa pada hari ini. Silaturahim kita ini adalah yang sangat istimewa karena pada hari ini kita bersama menyaksikan anak-anak kita mengikuti jilid. Tentunya juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita berada di alam yang lebih pendidikan, lebih berteknologi dan lebih maju, dan insya Allah akan mencerdaskan kita semuanya untuk menghadapi tantangan apapun nanti yang ada di depan mata ini. Tentu kita berada di sini untuk menyaksikan bagaimana sejarah menjadi saksi sejarah perjalanan panjang akademik dari para yudisiawan. Terasa hari ini bagi saya tadi pada saat melihat berjalannya
judisiawan untuk menerima ucapan pengesahan. Kemudian saya perhatikan, ternyata istimewanya adalah yang pertama, mahasiswa yang hari ini di Yudisium itu adalah mahasiswa yang kemarin gagal terakhir. Tepuk tangan dulu. Beberapa seperti itu, jadi saya perhatikan satu persatu. Tapi alhamdulillah, artinya pada situasi ini proses panjang, artinya dengan dinamika yang sangat luar biasa itu dapat dilalui dan berbuah manis pada hari ini kalian di Yudisium. Tentu selama kuliah Puncak perjalanan akademik mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hazairin SH akhirnya tiba. Sebanyak 469 lulusan resmi di wisuda dalam prosesi periode ke-44 tahun akademik 2024-2025. Yang digelar di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Suasana khidmat begitu terasa ketika wisudawan mengenakan toga, menyimak setiap rangkaian prosesi hingga momen pengukuhan gelar yang disaksikan langsung oleh pimpinan universitas, para dosen, serta keluarga tercinta. Pembacaan ayat suci Al-Quran dengan tilawah Ranggi Saputra. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Irwan Kurniawan LPLC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk semakin berkahnya acara kita, marilah kita hentikan sejenak aktivitas kita guna bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan pada hari ini wabil khusus selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi saudara-saudari kami yang beragama selain Islam kiranya dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, Rabu 24 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, kami keluarga besar Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum Bengkulu melaksanakan acara wisuda ke-44 untuk jenjang strata 1 dan strata 2 tahun akademik 2024-2025. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Rabu 24 September 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bapak RADI SHMU, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2, Ketua Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Semarang Bengkulu beserta jajaran, Bapak Ibu para anggota Senat Universitas Profesor Dr. Hazaidin SH, para pimpinan instansi dalam forum koordinasi pimpinan daerah kota dan provinsi Bengkulu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, anggota DPR RI, pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bengkulu, para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Bengkulu, para pimpinan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Semarang Bengkulu, pimpinan perbankan, lembaga, media, bursa efek, serta para mitra UNAS, Bapak Zulkarnain Hazaidin sebagai ahli waris Profesor Dr. Hazaidin SH, para rektor pada masanya yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Yuki Berikus, pimpinan di tingkat fakultas, lembaga, unit, dan biro serta seluruh sivitas akademika Universitas Profesor Dr. Hazaidin SH, para undangan dan hadirin sekalian terkhusus dan teristimewa, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia beserta orang tua dan keluarga yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, atas izinnya lah kita bisa diberikan karunia untuk berkumpul di forum Grage Horizon dalam rangka melaksanakan wisuda akademik ke-44 Universitas Profesor Dr. Hazaidin SH. Selanjutnya salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin Allah dan cahaya penerang bagi umatnya. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, hari ini bukan hanya merayakan pencapaian akademik para wisudawan, tetapi juga merefleksi progres, dampak, dan arah lembaga yang kita cintai ini. Saat ini, Universitas Profesor Dr. Hazaidin SH memperoleh akreditasi institusi baik sekali. Semua program studi di UNIHAS telah memperoleh akreditasi, baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAPT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM dengan akreditasi unggul, baik sekali dan baik. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan atas nama Sivitas Akademika UNIHAS menyampaikan bahwa dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur pada hari ini akan diwisuda sebanyak 469 orang sarjana dari program sarjana dan program magister. Kepada yang hormat Ibu Dr. Arifah Hidayati SMM, disilakan. Sambutan ini dengan pantun, mudah-mudahan berkenan untuk diberikan cakapnya. Jalan-jalan ke kota tua, melihat gedung berjajar rapi. Selamat datang hadirin semua di acara wisuda yang dinanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua bisa hadir di gedung ini untuk mengikuti upacara wisuda Universitas Profesor Dr. Hazaidin SH ke-44 tahun 2025. Salam kita sampaikan bagi Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para kerabatnya yang telah mengantarkan kita berada di era yang lebih berkendali
kami muliakan, tema sambutan saya hari ini adalah menggapai masa depan dengan ilmu pengetahuan. Tema ini dipilih karena yudisium pada hari ini merupakan milestone atau koma sejarah bagaimana pencapaian itu dipenuhi penuh dengan sukacita dan kebanggaan. Kita berkumpul di sini memberikan penghargaan bukan hanya karena ketulusan para wisudawan dan wisudawati saja, tetapi juga penghargaan untuk kesiapan mereka melangkah menghadapi peluang dan tantangan yang ada di depan nanti. Di momen yang penuh makna ini, saya atas nama Sivitas Akademika Unihas menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat karena sebuah proses perjalanan panjang akademik telah mampu saudara lalui, ditandai dengan diperolehnya gelar sarjana atau magister. Dengan rasa haru, bangga, dan penuh hormat, pada hari ini Universitas Profesor Dr. Hajari Desa mempersembahkan 469 cendekiawan baru kepada bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, hari-hari Akademi Unihas merupakan suatu perjalanan pertumbuhan pengetahuan, kedewasaan, dan ketangguhan. Anda terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan. Hari ini Anda harus siap merangkul masa depan dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Semoga kehadiran wisudawan semua akan memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Tagline pendidikan tinggi saat ini oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi adalah kampus berdampak. Kampus yang berdampak tidak hanya mendidik, tapi juga melayani atau mengabdi kepada masyarakat dengan inovasi dan berkontribusi dan memberikan solusi terhadap persoalan di sekitar masyarakat. Unihas telah mengembangkan berbagai inovasi dan melaksanakan kegiatan berbasis pengabdian yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena kami percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh hanya berputar di dalam ruang kelas, tetapi harus keluar, memajukan masyarakat, memperkuat bangsa, dan menginspirasi kemajuan dunia. Tentu Bang Ketua Pengurus Yayasan Sembara Bengkulu, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Haja Nurul Fadila MPD, silakan. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Rektor Unihas, Senat, dosen, dan seluruh staf Unihas. Saudara-saudara semua telah mendedikasikan ilmu pengetahuan yang saudara-saudara miliki, tenaga dan hati untuk para mahasiswa kita di Unihas, sehingga mereka dapat dengan tulus pada waktunya, termasuk hari yang kita rayakan bersama. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga atas nama Yayasan Semarak Bengkulu, kami memberi yang mana Unihas sudah berbagai prestasi yang luar biasa sebagaimana disampaikan tadi. Pendidikan ini bukan urusan pribadi. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, dan saudara-saudara semua yang ada di lingkungan Unihas telah melakukan dengan hormat dan penuh hati. Yayasan Semarak Bengkulu selalu memperhatikan perjalanan Unihas, dan kami bangga atas setiap kemajuan yang dicapai oleh Unihas. Tetaplah berjuang memajukan pendidikan di Provinsi Bengkulu ini dan di Indonesia pada umumnya. Yayasan akan tetap mendukung dan menjadi orang tua bagi Unihas dan lembaga lain yang ada di bawah naungan Yayasan Semarak Bengkulu. Yayasan tidak akan berhenti memastikan bahwa Unihas bertumbuh tidak hanya dalam hal kuantitas, tapi juga kualitas, reputasi, dan dampak terhadap masyarakat Provinsi Bengkulu. Tugas kita dalam pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan kelulusan yang berkompeten dalam bidang ilmu, tetapi juga menghasilkan anak bangsa yang bertanggung jawab, beretika, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kepada seluruh orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati, Yayasan Semarak Bengkulu mengucapkan selamat dengan rasa hormat dan bangga, sebab di belakang pencapaian para wisudawan ini ada dukungan yang tak terhitung dan tak terhingga yang diberikan oleh keluarga. Berbahagialah bersama mereka.
Sambutan Gubernur Bengkulu dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda Provinsi Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Ekademi SHMM, disilakan. Bahagia, hormati. Bengkulu adalah bumi merah putih. Daerah penuh sejarah yang telah ikut mengukir perjalanan bangsa. Ini tugas kita bersama menjadikan Bengkulu sebagai daerah yang membangun tercepat dan dicepatkan supaya lebih maju ke depannya. Tidak kalah dari provinsi lain, kita ingin Bengkulu dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di dunia internasional. Untuk itu, saya berharap para wisudawan dapat menjadi duta-duta daerah yang membawa nama baik Bengkulu melalui prestasi, karya, dan kontribusi yang nyata sebagai di berbagai bidang. Di era digitalisasi dan globalisasi saat ini, kompetisi yang dimiliki para lulusan sangat menentukan arah kemajuan daerah, terusnya provinsi Bengkulu. Generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu menjadi penggerak ekonomi. Kalian adalah motor pembangunan yang akan membawa perubahan, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong terciptanya daya saing daerah. Wisudawan Universitas Profesor Dr. Hazaidi siap menjadi generasi perubahan. Keputusan wisuda ditandai dengan pemindahan kunci oleh rektor. Peniramansi, program sarjana, program studi hukum, IPK 3,91, pujian. Program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,79, pujian. Dina Rama Aprilia, program sarjana, program studi manajemen, IPK 3,79, pujian. Belakang ya. Sandro, pujian. Eva Yuliani Ikhwan, pujian. Teguh Gunawan, pujian. Dalam wisuda ini, sejumlah mahasiswa berprestasi menerima penghargaan khusus serta kesempatan melanjutkan studi ke jenjang magister melalui program beasiswa universitas. Tim Liputan BETV melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya selalu melahirkan generasi unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, serta mampu. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para guru-guru kami, dan mati. Mereka juga merawat dan mendidik kami sejak kecil hingga hari ini. Mereka telah membiayai dan mengupayakan segala kebutuhan kami agar ia terpenuhi walau dengan terbuka. Universitas Profesor Dr. Hazaidi SH Bengkulu dibuka oleh senat. Hari ini di wisuda dan resmi menyandang gelar Magister Hukum. Senang, bahagia, terima kasih kepada keluarga, istriku, anak-anakku, dan teman-teman semua, serta orang-orang yang sudah mendoakan, mensupportku selama ini. Tantangan pasti banyak ya dalam menyelesaikan terutama tesis. Namun alhamdulillah di tengah kesibukan dengan kerja keras, tetap fokus, alhamdulillah semuanya bisa saya lalui, bisa lancar semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua Sivitas Akademika Unihas, bimbingannya sehingga kami bisa diwisuda hari ini. Saya Letkol Laut Yudo Mewah Angkasa MH
saat ini saya berdinas di Kuarmada 1 Tanjung Pinang. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua bisa melaksanakan wisuda di tengah kesibukan masing-masing dengan sehat walafiat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang mensupport, kepada keluarga, istri, anak, orang tua, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah bahu-membahu menyelesaikan sampai dengan kita wisuda hari ini. Semoga kedepannya Unihas menjadi universitas yang semakin unggul, semakin profesional, dan tetap berakhlak mulia. Dan kita selaku wisudawan-wisudawati Unihas, terutama dari Fakultas Hukum, akan terus berkomitmen untuk berkarya, untuk bekerja demi negeri, demi Indonesia yang lebih maju. Unihas